Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rasali Putri Mariam, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya dari kelompok 5 akan susulan tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Pengertian keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya masyarakat yang majemuk. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Pengertian kesetaraan. Manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia yang tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan atau tingkatannya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Pengertian kederajatan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama. Kesederajatan adalah persamaan harkat, nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu keadaan menunjukkan adanya pemeliharaan kerukunan dan kedamaian yang saling menjaga harkat dan martabatnya. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Makna keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis, seperti halnya binatang dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasratnya. Contohnya, sebagai mahasiswa baru, kita akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman akan sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi, manusia sebagai pribadi yang unik dan beragam, keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai sebagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lain. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk plural society pertama kali diperkenalkan oleh Pernival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep masyarakat majemuk Pernival di atas dipertanyakan validitasnya sekarang ini sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Usman Pelli 1989 mengategorikan masyarakat majemuk di suatu kata berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. A. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan
berdasarkan 1. Etnik dan ras atau asal-usul keturunan, 2. Bahasa daerah, 3. Adat istiadat atau perilaku, 4. Agama, 5. Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. B. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Penghasilan atau ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pemukiman, 4. Pekerjaan, 5. Kedudukan sosial, politik. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Kemajemukan masyarakat Indonesia karena unsur-unsur ras dan etnik. 1. Ras. Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Italia yaitu raza. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Barnard, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hakikat manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. 2. Etnik atau suku bangsa. Konzaratingrat 1990 menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena rasa identitas yang sama, yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Kemajemukan dan kesejahteraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kemajemukan merupakan karakteristik budaya yang memiliki Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dipertahankan. Kemajemukan Indonesia juga dengan keberagaman yang memiliki kata dasar ragam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ragam berarti A. Sikap, tingkah laku, atau cara. B. Macam dan jenis. C. Musik, lagu, dan logam. D. Warna dan corak. E. Tata bahasa. Usman Peli dalam buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar mengkategorikan masyarakat majemuk dalam 2 hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan ras, bahasa daerah, adat istiadat, agama, pakaian, makanan, dan budaya lain. Secara vertikal dikelompokkan berdasarkan penghasilan, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Kategori tersebut menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Problematika kesetaraan dan keberagaman serta solusinya dalam kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian problematika. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang 2002, halaman 2276. Sedangkan ahli lain menyatakan bahwa definisi problema atau problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, Surabaya, Al-Ikhlas 1983, halaman 65. Problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses perbedaan. Hal baik yang datang dari individu, faktor eksternal, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islami secara langsung dalam masyarakat. Problematika kesetaraan dan keragaman serta solusinya dalam kehidupan bermasyarakat. Problematika itu terbagi ke dalam 2 faktor, intim dan faktor ekstrim. Faktor A, faktor intern. Problematika datangnya dari dalam atau faktor intern, cukup banyak diantaranya
Banyaknya paham atau aliran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 2. Pengaruh adat istiadat yang sudah mendarah daging. 3. Tingkat pengetahuan jamaah yang tidak sama dalam suatu forum pengajian atau majelis taklim. 4. Banyaknya orang-orang munafik yang berselimutkan Islam. B. Faktor ekstrim yang menjadikan kendala atau problema dalam dakwah. Ini bukan saja faktor intern, tapi juga faktor ekstrim. Hal ini mencakup diantaranya 1. Pengaruh budaya asing, baik itu melalui film, video maupun dengan perantaran orang asing itu sendiri yang datang sebagai turis. 2. Pengaruh ideologi yang menjurus kepada mendiskreditkan Islam. 3. Aparat atau penegak hukum yang sudah terlanjur alergi terhadap Islam. 4. Peraturan dan undang-undang yang kurang mendukung terhadap kegiatan dakwah. Problematika kesetaraan dan keberlangsungan dalam kehidupan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.